Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hervinio Kipradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sela Indrisa Putri dengan NPM 2021020267, Prodi Hukum Tata Negara kelas B semester 4. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen dalam filsafat hukum Islam sebagai bentuk pertemuan kelima dalam perkuliahan. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik, menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab syara'a, yashra'u, syar'an, wa syari'atan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan, agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, universal. 4, menyeluruh. 3, menyeluruh. 4, asli dan abadi. 5, mudah serta menghilangkan kesusahan. 6, memelihara maslahat manusia. 7, keseimbangan. 8, hubungan erat antara akidah dan kehidupan. Pengertian fikih. Fikih artinya paham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara sistematis, kata fikih bermakna faham al-ashisya, al-dakikah, atau faham yang mendalam, mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain, atau memahami segala sesuatunya dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Pengertian tasyri'. Tasyri' adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologi, tasyri' oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya, yang diungkapkan melalui perantara, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan yang badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti.
Syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasri yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat sumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasri samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinampakkan dengan tasri wadi. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad belum berarti telah menjadi tasri. Sebaliknya, tasri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.